Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran matematika, melanjutkan materi yang kemarin tentang kuadran dan sudut berelasi. Jika kemarin kalian telah mempelajari tentang sudut istimewa, untuk kali ini kita akan fokus pada kuadran dan sudut berelasi. Untuk yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu yang dimaksud kuadran pada trigonometri. Di sini dijelaskan, sudut dalam lingkaran memiliki rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Sudut tersebut dibagi menjadi 4 kuadran, dengan masing-masing kuadran memiliki rentang 90 derajat. Kemudian, jika digambarkan pada koordinat kartesius, bentuknya akan nampak seperti pada layar kalian. Di sini akan ada 4 kuadran, diawali dari 0 derajat, kemudian berjalan berlawanan arah jarum jam menuju 90 derajat, kemudian batas yang ketiga adalah 180 derajat, lalu 270 derajat dan kembali lagi menjadi 360 derajat. Inilah yang dimaksud sudut satu lingkaran atau sudut satu putaran penuh yang terbagi menjadi 4 kuadran. Lalu di sini kuadran 1 dimulai dari batasan 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kuadran 2 dimulai dari batasan 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu kuadran 3 dimulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir ada kuadran 4 dimulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Di sini saya punya detailnya. Setelah kita tadi mengetahui letak masing-masing kuadran, di sini akan ada keterangan masing-masing posisinya. Untuk yang pertama, sudut pada kuadran 1 terletak antara 0 derajat dan 90 derajat. Jika dituliskan pada simbol seperti ini, X-nya lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat, di mana semua unsur trigonometri pada kuadran 1, yaitu tentang sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, maupun kotangen bernilai positif. Kemudian di sini untuk yang kedua, sudut dalam kuadran 2 terletak antara 90 derajat dan 180 derajat. Hanya nilai sinus yang positif, sedangkan kosinus dan tangen nilainya adalah negatif. Di sini berlaku juga untuk yang berlawanan dengan sinus, yaitu kosekan. Untuk yang ketiga, sudut dalam kuadran 3 terletak antara 180 derajat dan 270 derajat. Untuk kuadran 3 hanya nilai tangen yang positif, sedangkan kosinus dan sinusnya bernilai negatif. Untuk yang keempat, sudut dalam kuadran 4 terletak antara 270 derajat dan 360 derajat. Hanya nilai kosinus yang positif, sedangkan sinus dan tangen bernilai negatif. Jadi masing-masing kuadran itu ada ketentuan unsur trigonometri mana saja yang nilainya positif maupun negatif. Setelah kalian mengenal
yang namanya kuadran, sekarang kita akan mengenal yang namanya sudut berelasi pada trigonometri. Untuk sudut berelasi ini tidak akan lepas dari kuadran yang telah kita bahas. Di sini saya gambarkan lagi koordinat kartesius lengkap dengan sudutnya, di mana kuadran 1 itu ditempati dengan sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Kemudian di kuadran 2 ada sudut 150 derajat, 135 derajat, dan 120 derajat. Lalu di kuadran 3 akan ada sudut istimewa 210 derajat, 225 derajat, dan 240 derajat. Lalu di kuadran 4 akan mempunyai sudut istimewa yaitu 330 derajat, 315 derajat, dan 300 derajat. Ke-12 sudut istimewa ini silahkan bisa kalian hafalkan posisinya. Jadi posisinya jangan sampai tertukar, jangan sampai terbalik, karena di sini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Kenapa saya tekankan seperti itu? Karena sebenarnya masing-masing kuadran di sini memiliki rumusan tersendiri. Tapi pada video kali ini saya tidak akan memberikan atau menuliskan rumusannya, tapi cukup dipahami dengan letak-letak masing-masing sudut istimewanya. Sekarang di sini kita akan mulai masuk pada bagian contoh soal sudut berelasi pada trigonometri. Dengan menggunakan kuadran, tentukan nilai dari masing-masing soal trigonometri berikut. Di sini akan saya berikan 5 contoh soal, di mana soal ini akan kita selesaikan mengacu pada sudut istimewa di video sebelumnya, kemudian tentang kuadran dan sudut berelasi. Sekarang kita akan menyelesaikan soal sudut berelasi pada trigonometri. Untuk soal yang pertama, di sini ada sin 135 derajat. Langkah yang akan kita tempuh adalah kita harus mengetahui nilai sudut 135 derajat ini ada di kuadran keberapa. Untuk mempermudah, di sini akan saya skemakan bentuk kuadran dan bentuk tabel pada sudut istimewanya. Kemudian di sini 135 derajat kita cek ternyata ada di kuadran kedua. Kita bisa skemakan di bawahnya dengan tulisan K2. Kemudian sin di kuadran kedua ternyata nilainya adalah positif. Maka bisa kita tuliskan sama dengan positif, kemudian 135, di sini 135, jika kita tarik ke kuadran pertama, maka nilainya akan setara dengan 45 derajat. Maka bisa kita tuliskan dulu di skema 135 derajat itu sama dengan 45 derajat. Maka di penyelesaian bisa kita tuliskan dengan sin 45 derajat. Jadi tanda plus ini adalah kedudukan sin pada kuadran kedua, kemudian sinnya tetap, lalu 135 derajatnya berubah menjadi 45 derajat. Maka di sini sin 45 derajat kita cek pada tabelnya. Ternyata nilainya adalah setengah akar 2. Bisa kita tuliskan di bawahnya. Maka jawaban dari sin 135 derajat adalah setengah akar 2. Tanda positif di sini hilang. Untuk memperjelas, kita masuk di contoh yang kedua. Di sini saya punya cos 210 derajat. Langkahnya sama, kita cari dulu 210 derajat ada di kuadran keberapa? Ternyata ada di kuadran ketiga.
Kita skemakan dulu di bawah. Lalu cos di kuadran ketiga itu nilainya apa? Kita cek pada kolom kuadran ketiga. Kuadran ketiga di sini hanya ada tulisan tan positif. Maka jika soalnya muncul cos, otomatis nilainya adalah negatif. Lalu 210 ini setara dengan yang mana? 210 itu ada di bagian atas, maka nanti akan kita sama dengankan di kuadran satunya sebesar 30 derajat. Maka bisa ditulis bahwa 210 derajat itu sama dengan 30 derajat. Lalu jawabannya di sini cosnya tetap, sudut 210-nya diubah menjadi 30 derajat. Lalu cos 30 derajat berapa? Kita cek lagi tabel istimewanya. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Tapi karena di sini ada tanda negatif, maka jawabannya adalah negatif. Maka cos 210 derajat sama dengan negatif setengah akar 3. Kita masuk di contoh soal yang ketiga. Di sini ada sin 0 derajat dikurangi tan 330 derajat. Sama, saya gambarkan dulu skema kuadran dan tabel istimewanya. Kemudian 0 derajat di sini ada di kuadran pertama karena dimulai dari 0 derajat. Untuk tanda operasinya kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian 330 derajat itu ada di kuadran keempat. Dan di kuadran 4, maka tannya otomatis nanti akan negatif. 330 sendiri akan setara dengan 30 derajat. Maka bisa dituliskan menjadi tan 30 derajat. Sin 0 itu adalah 0. Negatif ketemu negatif di sini akan berubah menjadi plus. Tan 30 derajat nilainya adalah 1/3 akar 3. 0 ditambah 1/3 akar 3, jawabannya adalah 1/3 akar 3 itu sendiri. Kita masuk di soal nomor 4. Tan 135 derajat ditambah sin 210 derajat. 135 derajat itu ada di kuadran 2. Tan di kuadran 2 nilainya adalah negatif. Karena yang positif adalah sin. 135 derajat itu setara dengan 45 derajat. Maka bisa kita tuliskan menjadi tan 45 derajat. Lalu di sini tanda operasinya adalah plus, kita tuliskan terlebih dahulu. Untuk yang kedua, 210 derajat. Kita cek ternyata ada di kuadran ketiga. Sin di kuadran ketiga itu nilainya adalah negatif, karena yang positif adalah tan. 210 itu sama dengan 30 derajat, maka bisa dituliskan menjadi sin 30 derajat. Lalu langkah selanjutnya, di sini min tan 45. 45 tan itu adalah 1, maka bisa kita tulis min 1. Plus ketemu min, di sini tandanya akan menjadi min. Sin 30 derajatnya sendiri adalah setengah. Negatif 1 dikurangi setengah, hasilnya adalah negatif 1/2. Kita masuk di soal yang terakhir, soal nomor 5. Di sini ada bentuk perkalian. Sin 240 derajat dikalikan cos 150 derajat. Sama, tabelnya saya buat di sebelah sini.
Kemudian 240 itu ada di kuadran 3. Sin di kuadran 3 nilainya adalah negatif, karena yang positif tan. 240 itu setara dengan 60 derajat. Maka bisa dituliskan menjadi sin 60. 150 ada di kuadran kedua. Cos di kuadran 2 nilainya adalah negatif. Karena yang positif di kuadran 2 itu sin. 150 itu setara dengan 30 derajat. Maka bisa dituliskan menjadi cos 30 derajat. Negatif sin 60 derajat. Kita cari sin 60 derajat setengah akar 3, maka menjadi negatif setengah akar 3. Dikalikan untuk cos 30 derajatnya juga setengah akar 3 negatif. Negatif ketemu negatif, jawabannya nanti adalah positif. Jadi di sini ya. Kemudian setengah akan kita kalikan dengan setengah, akan didapat jawaban 1/4. Kemudian akar 3 dikalikan akar 3 itu adalah 3. 1/4 dikali 3, hasilnya di sini 3/4. Demikianlah untuk video pembelajaran hari ini tentang kuadran dan sudut berelasi, berikut dengan contoh soal dan penyelesaiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan sekian. Salam sehat dari saya, tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.